Kok ada ya? Kok bisa warga negara asing yang semena-mena di negara orang dan belum ditindaklanjuti? Jadi gue sangat menunggu dia pakai baju jeruk atas penghinaannya terhadap wanita Indonesia. Oke, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cakmam Vlog. Nah, oke teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya. Nggih, amin amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya berikan video reaction kembali nggih. Nah, ini terkait masih dengan seputaran kasus Akas ya, Elahi dan juga Feni Alberti. Ya, waduh, ini teman semuanya ya, masih berlanjut ya. Untuk saat ini masih berlanjut. Oke, kali ini saya ingin memberikan salah satu komentar-komentar atau tanggapan dari beberapa netizen yang masih sangat geram ini ya. Karena apa ya? Ada julukan akankah menjadi episode ikan asin jilid kedua? Wah, ini dia. Orang asing ya berada di Indonesia yang membuat huru-hara, begitu ya sepertinya. Oke, kali ini saya ingin menampilkan tanggapan dan juga respon yang ditujukan oleh para netizen ya terkait Akas dan juga Feni Alberti ini. Oke, jadi untuk teman semuanya jangan lupa ya tonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, tidak usah berlama lagi, langsung saja kita simak ke video selengkapnya. Monggo. Undang ke podcastnya gara-gara pengacara dodol Pakistan itu yang minta untuk masuk ke podcast tersebut, bukan karena si Denny Sumarekon yang mau. Apakah benar? Siapa pengacara-pengacara itu yang dua cewek itu di samping itu yang waktu di podcastnya si Oyo Koyo? Lagi pengacara nggak dengar bahwa si kliennya itu menghina ya kue afam faktanya mantan bininya. Mereka ngerti hukum nggak sih? Dan mereka juga pakai atribut-atribut keagamaan. Dan mereka ketawa. Gue lihat dari podcastnya Oyo Koyo itu ya, waktu si dodol Pakistan mengumbar aib faktanya mantan istrinya. Saya sangat gak respect dengan pengacara-pengacara Atlantis di sini ya. Kayak gak ada kerjaan gitu kan. Ikut-ikut lambe. Lulus juga gak jelas. Apakah ijazah juga palsu? Pahit aku. Pengalaman sih aku sih. Pahit sakit di sini. Preman-preman berkeliaran. Sakit. Tapi ya sudahlah. Apakah benar? Nah, kenapa mau diundang? Atas permintaan pengacara nggak becus. Memang kita harus tunduk sama pengacara-pengacara ini dari dodol Pakistan. Ya sudahlah Denny Sumarekon, bilang aja pengen AdSense, pengen nebeng kue afam itu. Banyak topik yang bisa dibahas, yang dibahas kue afam faktai. Dan kita viral gara-gara kue afam faktai itu sangat tidak elegan, tidak etis. Tapi takut juga kan diboykot nanti. Katanya Oyo Koyo juga mau diboykot lah, mau diboykot. Ini benar-benar yang malapetaka kue afam faktai ini ya. Tidak ada di luar negeri itu wawancara tentang kue afam faktai. Karena nggak penting. Ya, di sana sih kue afam bau keju. Kalau di sini faktai, mungkin kebanyakan makan jengkol sama pete. Ya kasihan deh lo. Nggak ada etikanya sama sekali mengungkapkan kejelekan atau masalah organ intim pasangannya pada sebuah podcast. Apalagi podcast itu dibuat oleh seorang anggota DPR yang masih aktif. Kalian tahu kan siapa orangnya? Jiwa wanita saya meronta-ronta guys ya, karena ini sebuah pelecehan pada seorang wanita. Apalagi ini dilakukan oleh, mungkin ya saya nggak ngerti apakah Akas ini sudah WNI apa masih WNA. Tapi yang pasti itu adalah melecehkan wanita Indonesia. Betul nggak ya? Karena ya begitu mengungkapkan kejelekan atau masalah organ intim pasangannya, sudah pasti yang rugi adalah wanitanya. Kenapa rugi? Yang pertama karena dia pasti akan dibully. Kemudian dia menjadi tidak percaya diri. Yang ketiga dia rugi secara imaterial karena di mana-mana orang akan tahu mengenai kejelekannya. Apalagi ini masalah organ intim dan masih banyak lagi. Ingatkah kasus ikan asin jilid 2? Makanya ini tidak bisa dilanjutkan berlarut-larut. Apalagi ya ini Anda yang ngasih panggung, diajak masuk ke dalam podcast. Heran deh ya. Ayo kita sebagai wanita Indonesia kita bantu sebuah pelecehan kepada wanita Indonesia. Kita tuntut Akas secara online karena dia telah mengakui tindak pidana perselingkuhan. Apa waktu itu kamu memutuskan untuk selingkuh? Bang, kita laki-laki ada makanan dua, benar? Makanan dua. Satu makanan di meja, satu di meja, benar?
Kalau kita tidak dapat makanan Indonesia, kita akan ngapain? Dan keduanya, Kan dengan jelas mengakui itu di podcast-podcast untuk sengaja mencari pembenaran. Dan si Akas ini ngomong seolah-olah mewakili semua laki-laki. Selingkuh itu tindak pidana. Dan itu tindakan pengecut. Apapun masalahmu dengan pasanganmu, selingkuh bukan solusi. Ini selingkuh itu kriminalitas. Ini negara hukum, bro. Dan kami laki-laki Indonesia tidak pernah menjadikan selingkuh itu sebagai solusi. Karena menurut hukum agama dan hukum negara, perceraian adalah solusi terakhir. Ada solusinya, perceraian secara baik-baik. Tidak ada pembenaran untuk perselingkuhan, apapun alasannya. Ungkapan Akas ini bisa merusak generasi bangsa. Karena udah ditonton jutaan jiwa. Nanti banyak laki-laki yang terinspirasi ikut-ikut selingkuh kalau lagi ada masalah dengan pasangannya. Karena terbukti kalau orang selingkuh itu nggak diapa-apain juga, malah keliweran-keliweran di podcast-podcast lain. Malah jadi artis. Ini buat kalian yang lihat video ini, mau perempuan, mau laki-laki, kalian harus tahu, selingkuh itu adalah tindak pidana. Jadi ada pasalnya, ini kalian baca nih. Bukan hanya untuk yang menikah, yang tanpa status pernikahan pun bisa dituntut, asalkan ada buktinya, ada saksinya. Nah ini, kalian baca nih, lagi udah sampai ngaku-ngaku kayak gitu. Buat pihak yang berwenang, pihak terkait perlindungan perempuan dan perlindungan anak, DPR Komisi 8, di situ Pak Urba, Pak Syahungu, Pak Jamila, dan lain-lain, kawan-kawan lah. Tolong nih urus nih satu bule ini. Jangan sampai nanti orang asing menganggap remeh hukum di negeri kita, karena mereka punya uang. Dia udah melahirkan anak 2, ya kan? Setelah ku tengok videonya, dari pertama kali mereka berjumpa di bandara, sampailah mereka bercerai kan? Ku tengoknya kan? Bahagia-bahagia, jangan di awal-awalnya kan? Setelah muncul videonya dan FYP di berandaku kan, gemes sekali aku pengen komentar tuh si Akas laki-laki. Burane acu. Kalau orang Makassar bilang itu burane acu. Kau kalau dapat mama Makassar kau, udah dicakar-cakarnya kau ini Akas. Kau pulang atau kau pilih menetap di Indonesia ini kan? Ah kan? Kau bilang-bilangi istri kau kan, mantan istri kau kan, kau bilangilah dia tak pernah ganti CD, kau bilanglah dia keputihan, kau bilanglah dia apa? Kau ngomong kau aja ngomong tak becus, ngapain kau berkomentar seperti itu? Ngapain kau muncul di dunia sosial media sih? Bapak Uya, Bapak ini kan anggota dewan yang terhormat, melekat itu jabatan Pak, ya. Walaupun Bapak tidak sedang bertugas, itu melekat Pak, citra anggota dewan yang terhormat itu melekat kepada Bapak. Jadi tolonglah jangan lagi membahas persoalan-persoalan pribadi, apalagi ranahnya sangat private ya. Ini benar-benar menurut saya ya Mbak Feni bisa ini melaporkan dugaan pencemaran nama baik ya. Bukan hanya si yang pria WNA ini yang kena, tetapi yang mengundang di podcast, yang menyebarluaskan di podcast, itu juga bisa. Saya menduga ini bisa kena ya pencemaran nama baik. Ayolah, Uya, ya, kalau hanya pengen mencari engagement, sudah Bapak udah sangat terkenal. Sudah nggak perlu cari itu lagi ya. Kalau perlu balik ke TV saja lah, balik ke TV lagi. Udah sekarang kan industri TV sepi deh. Kenapa sepi ya? Karena gitu nggak bermutu, banyak tayangan yang nggak bermutu, sehingga masyarakat Indonesia sekarang lebih banyak pindah ke sosial media karena lebih banyak konten-konten kreator yang kreatif, yang lebih bermutu daripada tayangan-tayangan yang nggak bermutu. Ya, saya minta kepada Bapak Uya, ya, selesaikanlah Pak. Sudah, jangan lagi bikin model-model begini, VT begini. Enggak, podcast yang tidak berkualitas menurut saya. Ya, Anda ini anggota dewan, pikirlah persoalan publik, keresahan masyarakat, sehingga suara-suara rakyat terwakilkan dengan adanya Anda sebagai anggota dewan yang terhormat. Lu pada udah lihat video ini belum? Setelah kita nikah, emang dia sering ada keputihan dari makanan, tapi kedua dari kurang jaga kebersihan. Ini adalah istri saya yang lagi haid, bleeding. Oke, setiap bulan ada kan menstruasi. So kalau dia ada menstruasi, pampernya bocor itu, soptiknya bocor, berarti saya tidak ada kewajiban untuk menafkahi dan
untuk jaga kesehatan mental pendidikan mereka. Karena nikah sini, sumpah gue sampai nggak tahu urusannya di apa, perkaranya di apa. Gue juga baru tahu namanya karena baca komen. Tapi bro, mulut lu lemes banget bro. Sumpah mulut lu lemes banget kayak cewek. Bahkan lu lebih cewek daripada cewek. Cewek aja iri ngeliat mulut lu. Hitungannya tuh udah ceweknya cewek, saking ceweknya lu udah bukan cewek lagi, betina. Lu udah masuk kategori betina, lu betinanya betina, indukan, sapi gelonggongan. Namanya jadi sapi ya. Pertanyaan gua, kok ada sih laki mulutnya kayak lu? Lah iya, soalnya lu bukan laki ya. Laki kan bertanggung jawab, menafkahi. Ini kan tadi di video lu, saya gak bertanggung jawab hari ini, soalnya saya lah tong buat para perempuan. Hati-hati milih laki. Kalau lu suka dengar ada serigala berbulu domba, hati-hati. Kalau ini bukan serigala berbulu domba, tapi kalau yang ini laki-laki berbulu, berbrewok, tapi tak berbiji. Gue ada pertanyaan. Buah apa yang bijinya 2? Buah palu. Tuh tebak-tebakan udah pernah gue keluarin di video belum ya? Udah belum ya? Udah apa belum? Ya, yang penting lucu bagi gue. Ya. Karena pertanyaan gue berikutnya adalah, orang kayak gini ngapain dikasih panggung? Di podcastnya Uya Kuya. Kuya. Manggilnya Uya apa Kuya ya? Uya Kuya, singkat Ukuk. Lu kan udah jadi anggota DPR. Pertanyaan gua, ngapain lu podcast ngurusin beginian, ha? Kan lu udah jadi anggota DPR. Fokus urusin rakyat, aspirasi rakyat. Akhir-akhir ini udah aspirasi rakyat apa yang lu sampein, lu perjuangin. Nggak, maksud gue, kalau lu masih pengen dengan podcast lu, udah mundur aja, Uya Kuya. Mundur aja jadi anggota DPR. Ini mundur yang beneran, bukan munduran bang, gantengnya kelewatan. Enggak, lu gak ganteng. udah mundur aja. Emang berarti emang passion lu di sini. Udah jadi anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, bikin podcast gak bermutu, ditayangin lagi. Lu kan anggota DPR Indonesia ya kan, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Ngapain lu tayangin podcast gak penting dari orang luar Indonesia yang ngejelek-jelekin orang Indonesia? Paham konsepnya nggak? Terus lu tayangin ngapain? Cuma ya namanya di Indonesia urusan kayak gini nih pasti bakal kemana-mana. Nanti kan dia pasti diundang ke podcast ini, diundang ke acara TV ini, diundang ke sunatan ini lah. Ngapain dia diundang sunatan? Ya terserah lah. Kalau ada yang kenal dia mengundang dia sunatan, ya urusan dia. Cuman gue punya sarannya nih buat tim wardrobe. Kalau program lu ngundang dia, tim wardrobe biar cocok, biar semua tuh selaras, cocok jadi satu. Dia kan mulutnya lemes kayak perempuan ya kan. Sekalian tim wardrobe sediain rok sama tutu. Tahu tutu nggak? Tutu itu loh, macan tutu. Nggak lucu kampret. Macan tutu. Tahu tutu nggak? Tutu pembawa acara ya. Tutu Arwana. Lebih nggak lucu lagi. Tukul Arwana, Tutu Arwana. Dah, video gue makin udah nggak jelas dah. Bye. Membuat video ini bukan untuk membela satu orang, tetapi membela banyak orang, khususnya wanita. Jadi guys, baru-baru ini ada sebuah podcast lewat di FYP KI6 Jogja dengan mengundang warga negara asing, dan di dalam podcast tersebut mengumbar masalah kewanitaan di ranah publik. Aku bikin video ini untuk edukasi kalian semua ya. Jadi tidak etis apabila kita ya membuat sebuah konten di mana konten itu mengumbar masalah kewanitaan, apalagi masalah kewanitaan mantan istrinya. Kenapa tidak boleh Kak Inem? Karena mengumbar masalah kewanitaan di media sosial atau di ranah publik itu bisa menjadi dampak negatif bagi diri sendiri dan juga orang lain. Dampak negatifnya apa aja sih Kak Inem kalau kita mengumbar masalah kewanitaannya? Yo jelas toh guys, yang pertama merusak privasi wanita tersebut. Yang kedua, merusak citra diri wanita tersebut. Yang ketiga, dapat menimbulkan ketidaknyamanan di saat mereka bertemu dengan banyak masyarakat. Yang keempat nih, yang paling parah, bisa timbul bullying dan juga pelecehan. Nah, kamu bisa bayangkan, itu dampak negatif dari mengumbar masalah kewanitaan. Rasanya tidak elok ya hal-hal seperti ini diungkapkan lagi, bahkan bisa menjadi sebuah kasus loh. Nantinya apabila wanita tersebut tidak terima, itu bisa dilaporkan pencemaran nama baik. Sehingga orang yang mengumbar masalah kewanitaan dan yang menyebarkannya, yang membuat podcastnya itu bisa dilaporkan. Ya, tolong dong, stop dong hal-hal seperti ini. Ya, jangan diulangi lagi. Kalian terlahir dari masalah-masalah kewanitaan tersebut. Ya, pastinya semua wanita mempunyai masalah kewanitaan, tapi tolong jangan diumbar hanya untuk pembelaan diri. Itu aja video KI6 Jogja ini aku buat untuk edukasi, supaya kalian juga tidak melakukan hal yang sama. Kasus Feni Alberti? Iya, saya kan nanya ke kamu tadi, Akas ini kan pergi ke podcast-podcast, terus dia menceritakan masalah onderdil dalam organ intim dari mantan istrinya. Apakah itu boleh? Seperti itu?
Membicarakan detail sensitif tentang mantan pasangan di depan publik, apalagi yang bersifat pribadi atau intim, bisa dianggap tidak etis. Hal ini berpotensi melanggar privasi dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum, terutama jika informasi yang dibagikan tidak benar atau bersifat fitnah. Dalam beberapa kasus, tindakan seperti ini dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Oh begitu. Hukumnya apa yang dilanggar? Akas Elahi berpotensi melanggar Undang-Undang ITE, khususnya pasal tentang pencemaran nama baik dan penyebaran informasi pribadi tanpa izin. Selain itu, ada juga potensi pelanggaran terhadap KUHP tentang penghinaan. Mau tahu lebih detail tentang pasal-pasal yang dilanggar? Ya, saya mau tahu lebih detail tentang pasal-pasal yang dilanggar. Akas Elahi berpotensi melanggar pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama baik, pasal 29 UU ITE tentang penyebaran informasi elektronik yang ditujukan untuk mengintimidasi dan mengganggu pihak lain, dan pasal 311 KUHP tentang penghinaan. Ancaman hukumannya bervariasi, mulai dari denda hingga pidana penjara. Mau tahu lebih detail tentang ancaman hukuman untuk pasal-pasal tersebut? Ya, saya mau tahu tentang pasal-pasal tersebut, ancaman hukumannya apa? Pasal 27 ayat 3 UU ITE ancaman hukumannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda maksimal 750 juta rupiah. Pasal 29 UTRAT UU ITE ancaman hukumannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda maksimal 750 juta rupiah. Pasal 311 KUHP ancaman hukumannya maksimal 4 tahun penjara. Masya Allah, tabarakallah. Menurut kamu harusnya Feni Alberti melaporkan atau bagaimana? Jika Feni Alberti merasa dirugikan atas tindakan Akas Elahi, ia memiliki hak untuk melaporkan Akas Elahi ke pihak berwajib. Laporan ini bisa didasarkan pada dugaan pelanggaran UU ITE atau KUHP, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Percaya kalian pernyataan bule Pakistan yang sok ngartis itu dikasih jatah setahun sekali sama mantan bininya? Percaya kalian? Nampak dari orangnya, mukanya ini sangat-sangat playing victim, manipulatif nih orangnya, kayak gitu loh dia. Menurutku sih itu udah sangat keterlaluan. Itu udah penghinaan terhadap seorang wanita. Dulu sama bininya pertama dijelek-jelekannya bininya yang pertama di depan bini yang kedua. Sekarang dijelek-jelekannya mantan bininya yang kedua di depan bini yang ketiga. Esok dapat perempuan lain dia kayak gitu juga. Dijelek-jelekannya bininya ketiga ini di depan perempuan lain. Kayak gitu terus sampai upin-ipin berjenggot. Amat sangat tidak pantas ya kalau misalnya kita udah cerai, udah pisah, terus kita bongkar aib pasangan kita, apalagi itu bagian sensitif, apalagi itu bagian yang tabu untuk diungkapkan di depan publik. Itu sangat orang yang nggak punya akal. Menurutku kalau udah pisah ya udah, nggak perlu kau korek-korek, kau bongkar-bongkar sampai bagian-bagian terdalam, sampai hal-hal yang pribadi, yang privasi pun kau bongkar ke publik. Itu kau nggak ada akal, kayak gitu namanya. Pulang aja lah kau sana ke negara kau, buat ulah aja kau di sini, macam hebat betul kau numpang cari makan pun di sini kau banyak kali tingkah kau. Saya cakap itu Akas Elahi salah, tak boleh macam ini. Sebab itu Akas Elahi orang Indonesia saja kenal mah, negara lain orang tak kenal dia. Dekat Indonesia dia famous, lagi dia suka-suka cakap tak boleh macam ini. Itulah saya cakap kan, ramai orang sekarang cakap orang Pakistan tak baik, macam-macam orang comments kan. Saya cakap dalam negara ada orang baik, ada orang tak baik, dia salah lah. So sekarang saya cakap dengan Akas Elahi, you minta maaf orang Indonesia, dia boleh maaf you, habiskan you punya masalah. Sekarang ramai orang bawa video Indonesia, dia macam marah lah sebab you salah besar, you tak ada respect perempuan. So lagi pun ini you punya bini mah, tak boleh cakap macam itu. Mak yang ada di TikTok, berhenti dulu scroll. Ayo dulu kita ke satu. Kita bukan bantu si Penny ya, tapi aku udah mulai geram nengok satu yang aduh, apa di status dia di Indonesia nih. Dia itu bukan siapa-siapa, konten kreator aja pun aku nggak ngerti lah apa benefitnya. Dan aku bingung yang bekerja sama dia itu kok masih banyak. Oh ya, satu hal ya, aku pernah menyaksikan Penny, dia lagi pusing, dia lanjutkan itu live-nya. Dia langsung ingat anaknya, butuh duit nih, harus live kerja, cari duit. Aku ingat itu pada saat aku melihat dia mengecek anaknya ke belakang. Mbak, tolong dong mbak anaknya. Terus ada yang komen, kok anaknya nggak diurus ya kan? Ini netizen kurang ajar, nggak tahu dia lagi mama cari duit buat anak. Itu hal yang sangat menyakitkan. Siapa yang mau capek live kerja banting tulang untuk anak dua loh? Itu anak orang, dari mana rahimnya itu keluar dari Penny. Terus dia ngomong mamanya ini katanya bau keputihan kayak gini, gempuk. Ada otak lo ya manusia lah, ancong kau pelancong dari mana ya kau.
Walaupun kamu itu sudah memberikan bibit-bibit ke Indonesia ini, tolong hargain Indonesia, wanita Indonesia yang udah kamu pakai rahimnya. Kamu belajar dulu sama dokter baru bisa menikah sama orang Indonesia. Ini supaya kamu bisa menghargai wanita Indonesia ya. Kayaknya kamu telak-telak enak banget. Supaya dapat visa izin tinggal, kamu nikahin sana sini. Yang kamu cuma kasih herme, kamu kasih Louis Vuitton. Jir. Sakit kali hatiku nengok seorang ibu dikatakan, apalagi dulu itu istrinya. Kok bisa ya? Diam-diam pula lah, mama ini nonton Ciakas. Ciakas nggak salah, banyak itu yang aku lihat. Orang Aceh juga nyalam-nyalamin dia. Kayak mana ya supaya menangkan orang pikirku lah, aku reaksi lah seperti ini. Karena apa? Dia cari uang guys di sini. Waktu yang pertama dia nikah, ya kan, izin tinggal di sini buat konten, dari 1.000 konten sampai 10.000 konten. Akhirnya naik algoritmanya. Terus TikTok ini pun dibantunya. Memang dia TikTok ini nggak pilih kasih. Semua orang yang jahat yang baik dinaikkannya ya kan. Orang yang benar-benar butuh duit pun dibantu lah dari negara sana tuh untuk kayak gitulah. Setan alas lah itu. Jadi si setan alas ini kan guys, dari mana uangnya bayar ini itu kalau nggak dari konten-konten ini? Sebelum ada permasalahan ini, dia langsung nikah kan? Itu karena dia takut dipulangkan. Dia takut dalam permasalahan, dia belum nikah, terus izin tinggalnya apa? Terus dia pun kalau memang bukan hiper ya, kenapa dia langsung nikah? Nggak tunggu move on? Katanya karena 2 tahun dia nggak dipakai, nggak dikasih. Makanya jangan pakai otak udangmu itu. Kalau itu nikah sama si cewek ini, bukan aku bela dia baik ya. Aku tahu lah dia pernah ngerebut dari istri pertama, tapi setidaknya dia tidak lebih baik dari istri kau yang ketiga ini. Aduh, baik pun istri ketiga kau ini, kayak lebih baik lah, manusiawi. Udah melahirkan, si Penny mau melahirkan, ngurus 2 anak, nggak pala dia mau minta-minta lagi sama kau. Memang si lengkuas ini batangnya itu pengen celup-celup aja, terus dikasih sama orang Indonesia like ya kan, di like terus. Mantannya semua bilang apa sih, mentang-mentang ganteng, kalau macam gatal bibir aku guys, gatal. Pengen kutinju lah nih orang pikir, kalau ketemu nggak bisa kutinju juga. Siapa pula dia, kotor tanganku nanti. Coba lihat guys, kalian lihat si Penny, nangis nggak kalian? Dia itu live, terus ada yang komen, kok anaknya nggak dijaga, otak kau di mana Nje, kamu lihat dia aja ya, netizen, deterjen, dia itu ngurus anak, terus dia live, nggak mungkin 10 tangannya, badan imut itu, si gemoy itu. Dilan kedua nih, coba lah bersatu Dilan sama si Penny ya, biar jadi Wonder Woman. Aduh, kayak mana supaya kita pulangkan ini? Kalau nggak ada wanita yang mau menikah sama dia, terus dia berkasus, kayaknya dia dipulangkan paksa loh guys. Tapi karena dia menikahi warga Indonesia, orang Aceh pula itu, dan yang mau ini membela, nanti suatu saat dia bakalan tahu sesakit apa ini. Karena aku juga nggak bisa mendahulukan Tuhan, semoga lah istri ketiganya kuat. Oke? Udah ya guys, kita bersatu ya guys. Soalnya orang yang lagi nifas terus dia kata-katain keputihan ini, kalian yang hamil-hamil itu pasti tahu lah. Tolong bantu lah si Penny ini, walaupun kita nggak kenal. Sebagai mak-mak, sebagai yang udah merasakan mengeluarkan anak, bersatu melawan orang lengkuas. Oke guys, bye-bye. Akhirnya tamat juga riwayat Akas. Menjelaskan bahwa Penny telah melaporkan Akas ke kantor polisi. Yang lebih parahnya lagi, double combo. Penny dan mantan istri pertamanya Akas Elahi. Gila nggak tuh? Kalau Penny aja yang lapor itu udah kena, apalagi tambah istri pertamanya yang sah. Dugaannya itu pemalsuan dokumen. Jadi dia istri pertamanya ini diceraikan tanpa sepengetahuan istrinya. Tiba-tiba datang surat cerai. Luar biasa ini Akasnya. Jadi pengacaranya ini bilang bahwa inilah cerminan wanita Indonesia. Wanita-wanita kita itu dilecehkan atau dibodoh-bodohin sama pihak asing yang modal cuma tampang, bertahan hidup, nipu-nipu perempuan di Indonesia. Ada 5 delik aduan yang dilaporkan oleh Penny dan mantan istri pertamanya. Yang dijelaskan itu hanya pemalsuan dokumen sama istri pertamanya. Di video itu nggak dibilang kalau Penny melaporkan tentang apa, cuma ada 5. Ya, pasti kalau ada Penny di situ pasti ada laporan juga tentang pencemaran nama baik dan lain-lain. Nah untuk uya-uya nggak dilaporkan karena yang di sasaran targetnya itu si Akas ini. Memang harus jerah. Jadi bagi yang nanya-nanya kemarin kenapa Penny nggak dilaporkan, nah kali ini ada video dilaporkan ya. Semoga cepat pakai baju oranye. Ini video, nanti aku kasih linknya ya. Surat terbuka buat Walid jilid 2. Lu lucu banget waktu bilang sama Bang Densu begini di podcast. Bang, kita ini kan lelaki punya makanan 2. Dan Bang Densu langsung kaget. Walid, lu tau gak sih Bang Densu itu siapa? Bang Densu itu mantan playboy ya, tapi nggak sembarangan kayak lu. Dia mantan playboy pada zamannya, tapi playboy yang high class. Bang Densu playboy tapi nggak tukang kawin dan nggak tukang menghamili anak orang kayak lu. Dan sekarang Bang Densu punya anak, dia sedang menikmati hidupnya sebagai suami dan papa dari anak perempuannya. Jadi ibaratnya lu ngomong sama lelaki yang sudah bertobat sementara lu baru nyelem. Dan lucunya lagi, ternyata bukan Bang Densu yang undang lu, tapi lu yang minta diundang. Cuma buat apa? Cuman buat koar-koar doang, menjelek-jelekan ibu dari anak lu. Lu ngomong sama Bang Densu yang ibaratnya bukan level lu guys, bukan level lu Walid. Nggak tahu malu jelek-jelekin istri, mantan istri, padahal di situ ada anak lu. Kok ada ya? Kok bisa warga negara asing yang semena-mena di negara orang dan belum ditindaklanjuti? Jadi gue sangat menunggu dia pakai baju jeruk atas penghinaannya terhadap wanita Indonesia.
Dan buat para fansnya ya, gua nggak ngerti lu kenapa ngefans sama tuh orang. Jadi buat Mbak F, tolong ditindak tegas ini karena sudah. Nah oke teman semuanya, jadi itulah barusan ya video reaction yang bisa sajikan terkait dimana beberapa respon atau tanggapan dari para netizen tentang Akas Elahi dan juga Feni Alberti. Wah ini teman semuanya, di sini yang tarik kesimpulan intinya Akas ini penuh dengan hujatan ya, dan termasuk juga uya-kuya. Oke. Jadi gimana tanggapan teman semuanya dengan komentar para netizen ini dan juga responnya? Yuk komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.